warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan materi yaitu pemeliharaan kelistrikan. Dan untuk pemeliharaan kelistrikan kali ini kita akan membahas tentang masalah pengukuran yang terdapat pada kelistrikan. Jadi pada sistem kelistrikan tersebut memiliki yang namanya pengukuran, dilakukan pada saat pemeriksaan. Jadi pada saat pemeriksaan pada sistem kelistrikan itu memeriksanya secara SOP, yaitu ada beberapa komponen yang menggunakan alat ukur, yaitu alat ukur yang biasa digunakan pada sistem kelistrikan yaitu disebut dengan multitester, yaitu seperti ini. Inilah yang disebut dengan alat ukur multitester. Jadi multitester ini yaitu bisa mengukur beberapa item dan beberapa satuan. Jadi kita perkenalkan untuk pembahasan materi kali ini yaitu mengenai multitester. Mungkin kalian tidak asing dengan yang namanya multitester, karena di kelas 10 sudah dibahas masalah multitester ini. Jadi untuk kelas 11 maupun kelas 12 alat ukur multitester ini itu sangat penting, sangat digunakan. Jadi dalam praktek kelistrikan itu seluruhnya menggunakan yaitu multitester. Jadi untuk pembahasan kali ini kita mengingatkan kembali untuk masalah alat ukur yaitu multitester. Multitester ini ada dua jenis, yaitu multitester manual dan juga multitester digital. Jadi yang digital itu bentuknya seperti ini. Ini yang digital dan ini yang manual. Yang digital dia sama fungsinya seperti yang manual, cuma saja membedakan, mempermudah lagi membacanya. Tapi yang digital ini biasanya kurang efisien. Kenapa? Karena digital tadi masih banyak yang kurang pas dalam pengukurannya. Jadi dalam pembahasan kita kali ini yang biasa digunakan dalam praktek khususnya pada UKK itu pada multitester yang manual. Jadi multitester ini yang sering disebut dengan, mungkin orang-orang elektro menyebutnya dengan avometer. Avometer itu ada maknanya, yaitu maknanya pada avometer yaitu singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Ya, jadi ada 3 pengukuran yang ada pada alat ukur ini. Jadi apa saja itu kita kenalkan. Untuk pengukuran multitester ini memiliki 3 pengukuran satuan, yaitu yang pertama di sini bisa kita lihat ada, ada 3 pada otomotif, tapi biasanya pada sistem kelistrikan atau pada elektro juga bisa diukur, yaitu ada 4 pengukuran. Bisa kita lihat pada gambar pada video tersebut. Di sini ada yang berwarna merah yaitu AC volt. AC volt tadi yaitu satuan dari watt arus AC volt. Dan di bawah AC volt ada yang namanya ohm, seperti ini lambangnya ohm. Ohm ini yaitu satuan dari ketahanan. Ini yang biasa sering kita gunakan untuk mengukur di kelistrikan, yaitu pada tahanan. Dan di sebelahnya ada DC miliampere, yaitu penguatan kuat arus. Ini nggak pernah kita gunakan, jarang. Yang ini yang terakhir ada DC volt, yaitu mengukur tegangan. Jadi pada otomotif khususnya itu alat ukur multitester ini dia digunakan yaitu hanya ada 2 satuan, yaitu ohm dengan DC volt. DC volt itu mengukur tegangan karena seluruh kendaraan memiliki yang namanya baterai. Baterai tadi satuannya tegangan. Jadi tegangan tadi, untuk melihat tegangan pada suatu baterai yaitu dengan menggunakan alat ukur ini, yaitu dengan satuan DC volt. Karena satuan pada baterai itu DC volt. Jadi 12 volt, 10 volt. Jadi untuk mengetahui baterai tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak, untuk cara mengetahuinya
alat ukur ini. Dan yang ini atau yang mengukur ketahanan, yaitu mengukur suatu ketahanan atau kontinuitas dari kabel, dari komponen-komponen lainnya seperti sekring, relay dan sebagainya, itu menggunakan tahanan. Jadi untuk otomotif ini sangat penting, khususnya pada materi pemeliharaan kelistrikan, karena kelistrikan hanya bisa melihat bagus atau tidaknya menggunakan alat tersebut. Oke, kita bahas. Mungkin sudah ada catatan kalian atau sudah banyak. Adapun yang belum paham, kita jelaskan kembali. Multitester memiliki beberapa komponen. Kita yang pertama yaitu di sini, yang di dalam kaca ini yang berwarna putih, yaitu disebut dengan skala. Nih, nah, skala inilah semua yang ada kita ukur, benda apapun yang kita ukur menggunakan multitester, membacanya terdapat pada skala. Di skala ini banyak angkanya, banyak jarumnya, banyak garis-garisnya ini. Nah, jadi garis-garis ini ada yang ohm, ada yang DC volt, ada yang DC miliampere, dan ada yang volt, dan ada yang AC. Nah, inilah dia, disebut dengan skala. Di atas ini ada lampu berwarna merah, yaitu disebut dengan kontinuitas atau mengetahui benda tersebut masih memiliki hubungan atau masih terhubung atau tidak, itu disebut dengan kontinuitas di sini. Ini. Dan di sini ini ada yang namanya kalibrasi ohm. Nih, kalibrasi ohm. Jadi seluruh alat ukur sebelum kita gunakan wajib yang namanya kita kalibrasi terlebih dahulu, karena alat ukur sebelum kita gunakan wajib tepat berada pada posisi 0 pada jarumnya. Kalau tidak pas berada di posisi 0, berarti alat tersebut wajib kita kalibrasi. Kalau dikalibrasi juga tidak bisa, berarti alat ukur tersebut sudah tidak bisa digunakan, karena hasilnya tidak akan maksimal. Oke, kita lanjut. Di tengah sini ini juga disebut dengan calibration atau untuk kalibrasi, yaitu yang di sini tadi untuk ohm, yang di sini untuk volt, DC volt. Di sini dia. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya selektor. Inilah selektor. Jadi selektor tadi untuk pengukuran masing-masing komponen. Kalau komponennya menggunakan ohm, ya kita putar ke ohm. Kalau komponen yang kita ukur DC volt, kita putar ke DC volt. Itulah disebut dengan selektor untuk memilih benda apa yang kita ukur, dan ini diputar sesuai benda yang kita ukur. Bukan ini dulu yang kita putar, baru bendanya yang kita ukur. Salah. Kita mengetahui dulu benda komponen apa yang harus kita ukur. Contohnya baterai. Jadi baterai menggunakan DC volt. Jadi di situ baterai memiliki kapasitas 12 volt. Jadi di sini kita cari yang DC volt mana? Ini dia. Berarti kita putar ke arah DC volt. Oke? Di sini di bawah ada terminal yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna hitam. Jadi merah dengan hitam, yaitu di sini merah menunjukkan terminal positif dan yang hitam terminal negatif. Dan lubang ini ada lubang output untuk pengukuran HFI, frekuensi pada pengkonfirmasian kuat arus. Inilah dia. Jadi tugas yang pertama kalian yaitu kalian gambarkan sebuah multitester dan kalian jelaskan masing-masing fungsi dari komponen yang terdapat pada multitester. Bapak ulangi lagi, tugas yang pertama kalian yaitu gambarkan sebuah multitester dan jelaskan masing-masing komponen yang terdapat pada multitester tersebut. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan di kertas double folio.